ku eta. Oh. Italiano. Mempunyai ketinggian 2665 meter di atas permukaan laut, gunung ini meletus hebat di masa lalu dan menyisakan kaldera yang memiliki bentuk seperti tapal kuda. Gunung ini terletak sekitar 70 km sebelah tenggara kota Bandung. Di episode kedua Sapaguchi Project, kami akan mengajak kalian ke gunung yang disebut-sebut sebagai gunung dengan simaksi termahal di kota Garut. Sebagian wilayah gunung ini pun berada dalam kawasan cagar alam dan mempunyai keindahan alam dan sejarah panjang aktivitas vulkanik. Inilah pendakian kami di Papandayan. Kalau ke kanan ini gak tahu, mungkin ke jalur hati kamu. Wah. Baru pertama kali tercatat meletus itu di tahun 1772 ya. Wah. Berada. Oh, bilang say hello. Halo. Apakah bisa untuk naik? Nggak boleh. Sekian informasi dilaporkan dari Gunung Papandayan. Lo, Cina. Halo guys. Selamat datang. Janjian jam berapa? Jam 4. Jadi di pagi yang cerah, agak sedikit berkabut dan berpolusi. Di saat orang lain beraktivitas sibuk dengan kegiatannya, kita beraktivitas untuk ulin. Mau kemana? Ke Guntur. Ikutin terus di Maksa Hiking. Kudu maksakeun. Tutup. Wah. Muntah maksakeun moal indit. Gas kuikan berada. Pada awalnya kami merencanakan untuk mendaki ke Gunung Guntur. Tapi rencana berubah setelah saya tiba di kediaman Iman di daerah Rancamanyar, Bandung. Lontong kupat. Saya Nasarwa. Gimana? Halo. Ini teh Paseh. Pasek. Paseh. Pasek. Ya, Paseh. Kecamatan Paseh. Istirahat. Istirahat dulu. Sarapan dulu. Kasihan. Nu lulus. Bang Sare. Tertipu oleh janji jam 3 berangkat. Ini ente, sarente. Setelah rencana matang, kami pun berangkat menuju rumah orang tua Iman yang berada di Garut, Samarang. Kami memilih jalur Kamojang untuk menuju Samarang, Garut karena jalur ini adalah jalur yang paling efektif dibandingkan jalur lingkar nagrek yang menembus macetnya perkotaan. Kamojang Hill Bridge atau Jembatan Koneng diresmikan pada 24 Juni 2016. Jembatan ini pun menjadi daya tarik pariwisata tersendiri. Di sekitar jembatan juga banyak ditemukan warung-warung yang buka sampai 24 jam. Jembatan yang sempat viral di tahun-tahun lalu menyambut kami dengan view alam yang sangat indah. Lanjut ke perjalanan, berada. Nafas, bensin, bahan bakar. Terus kita bakal ngaliwat lagi, oke? Sekarang kita bakal ngaliwat di Papandayan, gunung termahal di kota non Bang? Garut. Anggarut. Oke, gas kuikan berada.
Sekitar 30 menit perjalanan dari Samarang Garut, kami pun tiba di base camp Gunung Papandayan. Kami istirahat sejenak dan menyiapkan perbekalan dan kebutuhan saat mendaki nanti. Gunung Papandayan terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cisurupan. Status Gunung Papandayan ini adalah Taman Wisata Alam atau TWA. Jadi TWA atau Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kabut guys, kabut di Papandayan. Tadi harusnya pagi, cuman wacana. Tapi dah enak lah. Mau tenda yang udah single layer mah. Si hipo. Memang video sih nanti sih. Bilang say hello. Oke, balik lagi di Maksa Hiking. Sekarang kita ada di Papandayan, tepatnya ada di pintu gerbang pendakian Gunung Papandayan. Untuk simaksi tadi udah diurus di bawah, dan nanti untuk penjelasan buat simaksi nanti kita jelaskan di trek aja ya. Ikutin terus di Maksa Hiking. Kudu maksakeun, mun teu maksakeun moal indit. Gas kuikan, brada. Kita baru memulai pendakian ke Gunung Papandayan, menuju ke pos 1 ya. Baru memasuki gerbang pendakian. Posannya? Enggak ada pos 1. Gak ada. Tadi pos security pos 3. Oh, ya. Gimana? Pos security itu pos 3 ya namanya. Oh, security tadi itu pos 3. Pos 3. Oh. Jadi kedepannya pos 4. Kedepannya pos 4. Jadi Papandayan itu ada berapa pos? Tapi kalau nggak salah tuh pos 4 nggak ada deh, langsung ke 5 kayaknya. Langsung ke 5 atau langsung ke 6? Bebas lah maunya gimana. Atau langsung ke camp? Oke, ikutin terus di Maksa Hiking. Jiwaku tidak dapat menemukan tangga ke surga tanpa melalui keindahan bumi. Michael Angelo. Iku mah enak. Pos 5. Pos 5. Baru jalan berapa menit udah nyampe pos 5 aja ya. Wah, keren. Mana sih? Langsung pos 3, 5, 6, 7. Hukum mati. Cuma omongan. Pos 10. Oke, jadi informasi buat kalian yang mau ke Papandayan, berapa simaksinya? Tadi kita itu masuk dengan harga per orang 65, parkir motor 25.000. Cuman 3 minggu yang ke belakang itu teman kita pernah ke sini dengan harga 40.000. Entah naik lagi atau gimana, saya tidak tahu apakah ada perbedaannya antara tektok dan camping. Oke, sekian informasi dilaporkan dari Gunung Papandayan. Gunung ini juga mempunyai kawasan CA atau cagar alam. Jadi bagi para pendaki yang mendaki ke gunung ini tidak bisa mendaki sampai ke puncaknya, karena puncak Gunung Papandayan berada dalam wilayah cagar alam. Tah gitu cenah berada. Di sini tidak ada sinyal WiFi, tapi Anda akan menemukan koneksi yang lebih baik. Seperti hubungan kamu. Kalau ada koneksi yang lebih baik, kalau ada hubungan yang lebih baik, kenapa cari yang susah? Transportasi ojek
sangat banyak ditemui di kawasan Gunung Papandayan. Jadi bagi kalian yang tidak mau capek naik gunung, ongkos ojek di sini pun bervariatif. Mulai dari 75.000 perjalanan dari base camp sampai ke pos 7 dan 175.000 untuk perjalanan dari base camp ke Pondok Saladah camp area. Jadi kalian pilih mana sobat? Oke, setelah dari pos 5 kita disuguhkan tanjakan yang ya lumayan lah dibanding Gunung Sagara. Cuman treknya emang benar-benar dominan berbatu ya di sini tuh. Dan tidak kebetulan cuacanya sedang sangat berkabut pekat. Habis hujan tadi. Tadi habis hujan. Kita menuju ke pos 6. Dan yang uniknya tuh di sini tuh gak ada pos 4. Pos 4 sama pos 8. Mungkin diganti sama penamaan. Tanyakan Omon. Ya. Kita lanjut lagi. Kudu maksakeun, mun teu maksakeun moal indit. Gaskuikan berada. Gunung Papandayan Garut dibuka sebagai kawasan wisata alam sejak zaman penjajahan Belanda. Para penjajah dulu sudah naik melakukan eksplorasi di Gunung Papandayan, baik untuk penelitian, PLTU, atau hanya sekedar hiking. Sekitar tahun 1890-an, Belanda sudah melakukan penambangan belerang di Papandayan untuk industri dan obat-obatan, serta membuat akses jalan khusus untuk mempermudah pengangkutan belerang. Pada zaman kolonial, Belanda membangun pesanggarahan dan jalur mobil ke kawah, bahkan meresmikan jalan ke kawah dengan monumen alam pada 28 Desember 1935. Finally, pos 7 ya. Oke. Dari pos 7 kita jalan lagi dan kita menemukan percabangan. Yang ke kiri saya ke Goberhut, yang ke kanan ini ke hutan mati. Tapi kalau untuk pendakian kita diwajibkannya melalui jalur Goberhut, gak bisa lewat ke hutan mati. Jadi kalau hutan mati khusus untuk turun. Kita lanjut lagi. Gunung Papandayan memiliki beberapa kawah yang terkenal, di antaranya Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak, dan Kawah Manu. Sejarah Gunung Papandayan telah tercatat sebagai gunung api tipe A, yang berarti telah mengalami letusan sejak abad ke-17. Dalam catatan sejarah, Gunung Papandayan tercatat telah beberapa kali meletus, di antaranya pada 11 Agustus 1772, 11 Maret 1923, 15 Agustus 1942, dan 11 November 2002. Letusan besar yang terjadi pada 11 Agustus 1772 menghancurkan sedikitnya 40 perkampungan. Gunung Papandayan adalah perpaduan antara keindahan alam dan sejarah panjang aktivitas vulkanik. Dengan pesona alamnya yang memukau serta jejak Gunung Papandayan yang kaya, tempat ini menjadi destinasi yang wajib dikunjungi bagi pecinta alam dan sejarah. Jam 17.25 kita baru sampai di Tanjakan Omon. Di sini kita dikasih 2 jalur pilihan ya. Ini jalur yang terus nanyak, bisa yang ini untuk yang agak landai lah. Dan berhubung kita ini penari tangguh ya, jadi kita lewat jalur sebelah kiri. Tanjakan normal. Cahaya kehidupan. Jadi kita di sini jam 17.53 ya. Udah mau maghrib, bukan udah mau, emang mau, udah maghrib ya. Baru nyampe di Goberhut. Ini ya, di persimpangan, di pertigaan antara hutan mati, Pondok Saladah, dan area camp Goberhut.
Jadi kita di sini lagi break dulu, break buat adzan maghrib. Lalu kayaknya kita bakal lanjut ke ngecamp di Pondok Saladah. Oke? Oh. Yo kontrip tuh. Ya. Ya teh weekday. Ternyata kita sampai di Pondok Saladah sekitar Atas nama siapa? atas nama Arif. Sekitar jam berapa ini? Setengah 7. Jam 18.26 menit. Ternyata ramai banget, lagi ada open trip. Spill dong open tripnya. Nama Aris dari mana? Camping bersama open trip. Jadi suasana pasar malam lah. Untuk kita yang kurang suka ya, Kurang gaul. karena kita lebih suka ketenangan. Oh gitu, kita di Goberhut tadi. Di Goberhut sorangan. Tapi kan lebih hening gitu. Tapi itu sorangan tuh. Aku eta Oh. Italiano. Duh, kiri. Oh gitu. Tuh eta itu. Bakal marlong gitu. Merasakan juga camping di gunung termahal di kota Garut. Ternyata babinya pada besar-besar ya. Soalnya saya agak trauma sama babi. Selamat pagi guys. Di pagi ini sangat berkabut. Tadinya mau ke Sunrise Point tapi berkabut. Jadi tidur lagi aja. Kopi kayaknya. Lagi ngopi dulu. Namanya seorang 25 sampai berapa itu?
Di pagi yang berkabut. Ini dari kemarin kita pertama naik itu kabutnya pekat ya sampai sekarang juga. Di pagi ini jam 8 lebih 5. Posisi kita sekarang lagi masak-masak. Terus mau ngaliwat seperti biasa, kita bakal ngaliwat. Oke, kita sekarang masuk ke Taman Edelweiss ya, Edelweiss yang ada di Gunung Papandayan. Kita mau turun setelah semalam camp di Pondok Salada dan kita turun melalui jalur hutan mati. Gas kuikan berada. Oke, jadi sekarang kita bareng sama pendaki dari Cianjur jauh-jauh ke Garut. Padahal di Cianjur gak ada gunung gedenya. Guys, kata-kata hari ini. Jangan lupa makan. Boy. Bagi yang mau modal 5 menit ditunggu. 5 menit. Oke, kita kalau ke kiri ke hutan mati, kalau ke kanan ini gak tahu, mungkin ke jalur hati kamu. Wah. Hai, baru dah. Well. Berada. Oh, ayo, Bang. Bandar yuk. Jadi Gunung Papandayan ini pertama kali tercatat meletus itu di tahun 1772 ya. Mungkin ini bukti dari letusan pada masa lalu. Dan di letusan modern itu tercatat di tahun 2002. Waktu saya masih umur segitulah. Nah, semua rangkuman mengenai sejarah Gunung Papandayan sudah saya jelaskan di pertengahan video. Saya sarankan untuk menonton videonya secara full. Bagi yang sudah menonton videonya secara full, saya ucapkan banyak terima kasih. Welcome in the dead forest. So bahasa Inggris. Nah, jadi di masa lalu maksudnya di 1772 tercatat pada letusan pertama. Nah, ini terjadi mungkin ini efeknya ya, efek dari letusan Gunung Papandayan. Dan kalau lihat dari atas itu, terus kalau lihat dari kejauhan lah, jadi si efeknya tuh membentuk tapal kuda. Hutan mati, asal jangan hati kamu yang mati. Oke, aduh, sangat disayangkan sekali. Tadi tuh dari pas kita memasuki hutan mati, saya tuh ngambil video dari atas ya pakai drone. Cuman tiba-tiba tidak bisa record drone saya. Aduh, mungkin di kemudian waktu kita mungkin akan balik lagi ke sini ke Papandayan. Papandayan dengan segudang view alam dan sejarah panjang aktivitas vulkanik. Saya Aristian undur pamit. Thanks for watching and salam. Maksa hiking. Untuk maksakeun. Moal ini. Gas kuikan berada.